masih XI ya? Oh belum diganti ininya. Tukar dulu ini ya. Sudah. Bagus. Terbaik ya. Oke baik. Ini saya lihat nama-namanya ini. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu ya. Alexander Gunawan, Anggi Dewi, Gede Andi, Gede Andi, oke, Gede Bimantara. Oh iya, paling ini nomor 2 ini berikutnya. Gede Dedi paling panjang, ada 5 kata ya, 6. Oke. Gede Juni, kemudian Gede Teguh, IKD Surya. Tapi ini saya absen pun saya lupa lagi. Cuma pengen tahu aja ya, Kemudian tadi Ibu Turio, bagus. Ibu Turiski, Kadek Kamarudin, Kadek Meli, kemudian Kadek Tiko, Kadek Rina, Kadek Sena, Kadek Tito, Ketut Alif, Komang Denny, Komang Vicky, oh, masih salah. Komang Nova, Komang Reni, Komang Sukramanika, Komang Wahyu, Komang Media, kemudian Lubutu, dan Lu Yesiani, kemudian Made Muliatnya Nibu Tusri, Putu Eka, Putu Jodi, Putu Rediada, kemudian Putu Wira, Putu Yudi sama Sabrina. Oke, baik. Siang ini Bapak ingin sharing ya tentang software KiCad. Oke, yang sudah diinstal versi 5, Bapak punya versi 7. Ini mirip ya, nggak jauh beda tampilannya, masih hampir sama. Kita langsung aja ya. Tapi kalau fungsinya ini sekilas adalah untuk membuat gambar skema dan membuat PCB, membuat skema elektronik dan membuat PCB, kemudian bisa muncul tampilan 3 dimensi. Ya, baik. Saya akan tunjukkan sebentar untuk hasil akhir ya, contoh hasil akhir. Contoh hasil akhir itu ini yang saya sudah buat. Jadi di KiCad ini bisa menggambar sampai PCB, kemudian termasuk sampai 3 dimensi. Oke. Ini 3 dimensinya. Nah, dalam perancangan produk, yang utama atau yang paling banyak dilakukan adalah mendesain, ya, mendesain rangkaiannya, mendesain casingnya, dan mendesain macam-macamnya, ya. Di mana mau dipotong, kemudian ukurannya berapa. Nah, ini yang saya gambar ini sedang saya buat. Ini saya tunjukkan langsung ya. Barangnya ini persis yang ada di sini. Ya. Jadi saya buat di software dan saya buat langsung di barang. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk sekarang IoT, teknologi IoT, untuk menghitung produksi kain di sebuah konveksi, bukan kain, baju ya, baju di sebuah konveksi. Kalau di sebuah produksi baju,
contohnya seragam juga, kaos, itu produk dijahit seperti kerah sendiri, lengan sendiri, bagian sini sendiri. Tiap penjahit berbeda-beda, ya. Bukan satu penjahit membuat satu baju. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang polanya adalah membuat kerah sendiri, lengan sendiri, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara tahu produksinya sampai udah dapat berapa? Misalkan target, tolong hari ini buat 1000, tolong hari ini buat 100. Yang terjadi apa? Dihitung manual. Ada orang yang muter udah dapat berapa, catat, capek. Kalau tulisannya kalau lupa, datanya salah. Kalau kertasnya jatuh, hilang, hitung lagi, ya, repot, manual, teknologi manual. Nah sekarang alat ini dibuat untuk membantu menghitung tadi. Penjahit cukup menekan tombol, tekan, tek, hitung. Nanti ada muncul angkanya di sini di program. Kemudian angka tadi dikirimkan ke software, ke sebuah software di server. Softwarenya juga sudah saya buat. Apa saja saya buatkan. Softwarenya menggunakan teknologi Node.js namanya. Dan ini bisa diranin di komputer. Jadi software ada yang running di handphone, ya, ada yang running di komputer, ada yang running di server, misalnya. Jadi website yang kalian buka dari browser handphone itu softwarenya ada di server. Nah kalau software yang untuk ini, nanti ini bagaimana dibuat di dalam dijalankan dari komputer, karena nanti dipasang di pabrik, Nah ini softwarenya. Sebenarnya ada banyak menu-menunya untuk mengatur device-nya, usernya siapa, macam-macam ini diatur ya, bahan produksinya apa, kemudian production plan, ya. Misalkan baju A 100, baju B 200, baju C 150, itu di production plan, ya. Punya produk apa saja, produk A ukurannya sekian, materialnya sekian, produk B seperti itu. Jadi harus diatur pengaturan produksinya. Nah akhirnya alat ini nanti sinkron. Misalkan operator A mengerjakan produk misalkan apa namanya, Komang, Dedi membuat kerah. Nanti di sini kalau Dedi pegang ini udah muncul, oh operatornya benar, operatornya Dedi sedang membuat produk A bagian ini muncul. Nah kalau udah selesai tekan 1, 2, 3, sana muncul nanti udah disinkronkan, gitu ya. Itu produk yang sedang saya buat karena ada request teman saya, konsultan untuk konveksi di Bandung dan Jakarta dan sekitarnya. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan itu terdampak, ya, dan perlu peningkatan improvement dari segi teknologi untuk membantu produksi supaya lebih cepat. Karena kalau analog tadi ribet, bener nggak? Lupa bisa ngitung ulang. Karyawannya sakit, siapa yang ngitungin? Repot ya. Jadi sulit gitu. Itu sama seperti kalau kalian lihat warung yang masih ngitungnya pakai manual, ada warung yang udah pakai aplikasi, pakai tablet, ya, atau pakai handphone, tekan-tekan, ya. Lebih gampang yang pakai aplikasi. Menunya juga lebih gampang, benar nggak? Tapi kalau yang itu manual, susah. Seperti itu. Nah ini gunanya untuk itu. Gunanya untuk membantu tadi di produksi garment atau konveksi. Sekarang untuk mendesain ini cukup memakan waktu dan memakan biaya, sehingga harus hati-hati. Nah, karena kalau kita bikin satu, langsung dibikinkan PCB-nya ternyata salah, ulang lagi, waktu hilang lagi, benar nggak? Nah, supaya itu benar-benar mendekati 100% benar, gitu ya. Mungkin kurangnya dikit-dikit. Kalau kurangnya banyak, mengulangnya banyak, benar kan? Tapi kalau kurangnya sedikit, oh hanya kurang ini. Nanti di step berikutnya diperbaiki. Nah, digunakanlah software ini untuk mendesain, ya. Digunakan software ini untuk mendesain. Dari skematik seperti ini, contohnya. Ini sangat tidak terlalu rumit, ya.
Untuk rangkaian khusus rangkaian ini yang menangani satu tombol menekan itu butuh beberapa part. Ini memang belum rumit ya. Ini belum rumit ya. Nanti ada rangkaian lain yang lebih banyak lagi gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau paham cara kerjanya, melihat gambar tidak rumit ya. Gitu. Jadi cukup kita pahami aja cara kerjanya. Apa transistor seperti ini, kapasitor seperti apa, ini untuk tombolnya. Kemudian ini ada power supply tidak ada langsung karena menggunakan 5 volt dari charger USB. Kemudian ini untuk RTC ada jamnya, ada clocknya gitu. Ini juga udah running ya, udah saya program ya. Jadi nanti sekarang sebentar saya tunjukkan. Jadi ini sedang saya develop programnya. Untuk membuat program juga perlu waktu. Jadi lumayan supaya sinkron dan fungsinya itu tepat seperti yang saya mau. Ini ya. Jadi ini sudah ada programnya, tapi memang karena dia harus terhubung ke WiFi. Jadi alat ini cukup dinyalakan, ada jaringan WiFi access point, nanti nyambung. Datanya masuk ke software tadi, datanya berapa, 1, 2, 3, 4, masuk semua nanti situ. Jadi wireless ya, semuanya digital dan simple ya, gitu. Jadi begitu nanti ini alat ini. Kemudian bagian berikutnya ini jam, ada jamnya, dibuat ada jamnya supaya data operator bisa tahu ada sedang jam berapa, kemudian data itu dikirim pada jam berapa, jadi itu jam perlu. Jadi ada jam ini, kemudian LCD ini controllernya. Jadi part yang tadi yang ada di rangkaian itu partnya ini LCD, ini controller, kemudian jamnya ada di belakang, ada termasuk baterai. Tombolnya belum saya pasang. Jadi tombolnya belum saya pasang. Nanti bentuk jadinya seperti yang ini. Nah, ya persis ya, sama ya. Saya tunjukkan tadi ya. Ini LCD-nya, ini kontrolnya, ini tombolnya nanti di sini. Kemudian ini on off sama charger USB-nya di sini untuk power supply. Nah, supaya karena produk elektronik kita tidak mungkin menjual hanya bentuk PCB saja ya. Karena ini nanti akan digunakan di pabrik, perlu dibuat casing, perlu dibuat pembungkusnya. Nah, ini casingnya nanti seperti ini. Kan tidak mungkin ketutup ya, ada LCD-nya. Melihatnya gimana? Terus tombolnya juga. Ini belum saya pasang, makanya dia harus dilubangin. Nanti ini harus dilubangin. Ukurannya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi dilubangin ini, dipas dan tombolnya juga maksudnya. Sehingga dari sini juga bisa dilihat kayaknya udah ini kira-kira udah bagus belum? Kira-kira posisinya udah oke ya. Nah, paling nanti di sini dikasih alat keterangan misalkan, labelnya misalkan ya, nomor berapa misalkan ya. Jadi oke ya. Dengan software ini kita bisa mendesain produk seperti ini dengan hasil yang mendekati. Ya. Gitu. Kalau tidak menggunakan software sulit. Ya. Harus nyoba lagi, bikin lagi, bongkar pasang baru sulit ya. Ya. Ini fungsinya KiCad dan nanti ada salah satunya FreeCAD untuk boxnya ini, software satunya untuk membuat ini, mendesain. Nah, ini ya untuk FreeCAD-nya. Dan nanti untuk impor 3D-nya di bagian PCB ya. Nah, kita akan mulai masuk membuat skemanya, membuat skematiknya. Ini contoh hasil akhirnya. Software ini bagaimana bisa digunakan, ini contoh hasil akhirnya. Gitu. Sejak saya menggunakan KiCad ini sudah ada sekitar 35 produk yang saya desain menggunakan KiCad. Sebelumnya menggunakan software yang lain, ada menggunakan menggunakan Eagle sih rata-rata ya, menggunakan Eagle. Tapi Eagle saya sudah tidak gunakan. Sekarang menggunakan FreeCAD aja karena KiCad ya, karena ini free.
kemudian fiturnya juga bagus. Oke, kita mulai membuatnya ya. Kita coba mulai membuatnya. Saya close, di close, dan soalnya nanti aja. Close juga. Baik. Kita mulai dari new project. New project. File. New project. Diberi nama. Namanya workshop tiket. Workshop tiket Singaraja. Ini. Kenapa salahnya? Nama ini aja workshop tiket Singaraja. Oke, sudah. Lalu save ya. Save. Kalau sudah save, di sini ada yang Kiket SCH, ada ya? Nanti diklik 2 kali. Diklik 2 kali. Kiket SCH. Yang file yang bawah. Ada 2, yang warna hijau sama yang warna putih kalau di sini ya. Itu yang putih diklik. Lalu ada, ya langsung oke saja. Yang recommended. Oke. Kemudian di maximize, dilebarin. Kita di maximize. Tadi kan kecil ya. Terus di maximize begini, buka semua. Kalau masih kecil, di sini ada zoom yang gambar zoom to fit, ada ya? Zoom to fit. Dan ini. Oke. Zoom to fit. Ada zoom to fit. Yang gambar ini. Yang gambar ini. Zoom to fit. Ya itu, betul. Nah, good. Zoom to fit. Ya. Sudah yang zoom to fit. Pas ya, semuanya sudah. Sekarang kita masukkan komponen. Oke, baik. Untuk memasukkan komponen, di sini ada logo.
Amani gede namanya dulu kecil. Saking amani gede namanya dulu kecil. Kemari yang gitu.
perhatikan ya. Saya arahkan tanpa gambar, saya hafal. Saya arahkan sambil lihat salah satu komputer di sini ya. Oke. Baik. Di sebelah kanan, paling kanan ada ikon-ikon, itu ada simbol OM. Ada yang tahu OM? OM yang di segitiga ada plus minus. Di atasnya ground. Di atasnya ground yang ini. Ya, itu OM ya. Diklik. Sudah diklik. Tunggu sampai muncul window. Ditunggu sampai muncul. Yang ini di atasnya ground, ini ground ini. Nah, flash symbol. Ya, dari kursor panah itu 1, 2, 3. Dari kursor dihitung yang paling kanan 1, 2, 3. Yang itu dikan betul. Flash symbol, klik. Diklik itu, flash symbol. Yang ya betul yang itu. Klik sekali. Yang ini, yang play symbol. Ya, ini masih loading, masih nunggu. Nanti muncul apa window baru untuk buka apa nih? Masih loading. Sudah kebuka window barunya sudah ya. Nah, hari ini kita mau gambar apa? Ada request. Mau gambar rangkaian apa? Yang pernah bikin rangkaian apa? Pernah bikin NE55, 555, bikin clock, pernah bikin clock, belum. Nah, yang pernah bikin rangkaian apa? Power supply. Oke, power supply yang menggunakan 1 dioda atau 2 dioda atau 3 dioda, 4 dioda. Yang 4 dioda berarti yang full bridge. Yang full bridge. Oke, baik. Kalau yang full bridge itu ketik di situ search diode, bahasa Inggris ya. Diode pakai E bukan pakai E ya. Diode yang di search
Kalau tidak bisa di search, di situ ada ini. Ini langsung. Oke. Kalau tidak ada searchnya, di sebelah kiri kan ada urutan 4xxx dan seterusnya sampai itu. Scroll ke bawah sampai ke D. Nanti ada dioda di situ. Yang ini. Yang paling kiri. Yang ini. Lihat. Diklik, di scroll. Diklik, di scroll. Itu scroll. Ada ketemu nggak dioda, diode ini. Diode ini. Ya, yang diode biasa atau yang bridge boleh. Oke, kita pakai yang bridge. Maksudnya digunakan, coba sambil klik D. Itu ada diode bridge. Yang bridge. Diode bridge. Ya, yang itu. Ya, yang itu tinggal diklik. Ya. Nah, oke. Betul, yang ini sudah. Karena dioda bridge kan banyak sekali ya, komponennya banyak sekali. Di sebelah kanan itu bisa milih-milih. Kita pilih dari yang atas juga boleh. ABS 10 ya. ABS 10 paling atas. Nah, itu diklik. ABS 10. Diklik 2 kali. Nah, sekarang sudah ada di gambar skematik ya. Kalau sudah digunakan scroll tengah, mouse tengah untuk zoom, kayaknya bisa itu. Ini di oke. Nah, udah nempel ya. Bisa scroll ya. Gunakan scroll untuk zoom in, zoom out. Oke. Sudah. Udah bisa. Oke, bentar. Saya datang. Saya akan yang belum siapa? Yang belum. ABS 10 ya. Ya, sudah. Kalau kepencet 2 dihapus, diklik komponennya. Ini dulu buka keyboard. Ini di escape. Di escape, tekan tombol escape sampai muncul kursor, lalu dipilih komponennya ini, lalu delete. Atau klik kanan di samping sini, delete ya. Klik kanan di atas komponennya lalu delete. Oke, sudah. Sekarang saya lanjut karena sudah bisa. Oh, sekarang
Kayaknya saya Ini kesehatan kotak sudah. Kalau sudah, untuk power supply perlu konektor ya, perlu sambungan ya, perlu terminal. Dicari di situ konektor. Cari komponen lagi, tadi klik komponen lagi. Yang kanan tadi, yang mirip bridge, pilih lagi. Cari konektor. CONN dulu nggak apa-apa. Nah itu, lalu konektor. Itu masih ada komponen tuh. Ada konektor. Aku sudah sing yang muncul. Mantap ya. Oke, keren nih. Saya pakai seperti ini nih, seperti CEO Apple ini ya. Oke, baik. Di sini ada konektor. Perhatikan, sini ada konektor. Banyak sekali. Konektor banyak sekali. Tapi yang kita perlu apa? Konektor dua dulu ya. Ada dua isinya. Kita cari. Sebenarnya nih ada beberapa simbol. Banyak sekali ya. Nah, kita gunakan yang screw terminal. Yang ini, screw terminal. Di dalam konektor ada screw terminal. Screw terminal. Sudah. Oh ini sekarang ini tadi kan ini ke apa namanya di edit ini tadi kan ada di komponen edit yang barusan komponen edit itu jadi berubah seperti ini. Kalau kita pakai yang lain bisa hapus ditekan D ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Ini kan masih naruh komponennya sama ini. Silakan perhatikan dulu, perhatikan. Pencet ini, pencet di boxnya. Ini kan ada filter nih. Tulis saja S C S. Coba, udah ketemu. Cari yang kedua.
Ada yang belum? Di pojok udah ya? Oke, sip. Kalau sudah langsung di oke aja lah. Langsung di oke ya. Ada di bawah. Terus di sini ada S. Ya, tunggu dulu. Oke, klik dimasukkan. Oke. Kita klik aja. Kalau cara ini gimana kan? Apa? Cara ini Di scroll ini. oh Sudah. Dan nempel mana? Ini belum ini. Belum masuk. Ini ke belum nempel ya. Sudah. Dipencet langsung biar nggak jalan-jalan. Jangan tanya pencet R ya. Di keyboard. Terminalnya sudah. Kolektor. Jadi hati-hati ya, jangan sampai masuk ke simbol editor. Ini nggak perlu masuk ke sini. Kalau simbol editor nanti simbolnya ganti-gantian. Di luar aja dulu. Kamu di luar aja. Ya makanya jangan dipakai. Ini pakai ini masih sisanya. Habis klik layar ini. Berarti cari. Tolong dengarkan. Kalau dengarkan susah suara. Sudah ya. Sudah nempel semua. Jenisnya sama terminal. Sekarang kita atur posisinya supaya bagus. Lihat posisinya seperti ini. Pin yang ini nanti satu di atas, dua di bawah ya, kita buat begitu ya. Sekarang berarti apa? Di mirror atas bawah, ada mirror kiri kanan sama atas bawah. Caranya gimana? Klik kanan. Di sini ada mirror vertikal, mirror horizontal ya. Kalau vertikal seperti ini. Yang tadi dua menjadi satu sekarang ya, ketukar posisinya. Sekarang yang satu kan di atas. Kalau saya mirror lagi vertikal, sekarang menjadi dua, ya, atas bawah. Kemudian kalau di mirror vertikal horizontal, sekarang jadi seperti ini, ya. Klik kanan mirror. Hasil yang diinginkan itu seperti ini ya, hasil yang diinginkan. Gak bisa. Nggak ada. Ini di escape dulu. Ini kalau masih seperti ini berarti masih ada komponen. Di escape dulu, baru panah, kemudian orientation. Di sini ada orientation. Yang tidak ada langsung mirror itu ada di klik kanan. Di sini komponennya. Bentar, itu cancel dulu. Gunakan keyboardnya, digunakan keyboard sama mouse digunakan. Keyboardnya jangan disimpan, keluarin keyboardnya.
Gimana? Oke, sekarang di close, di tekan escape sampai jadi mana baru bisa klik kanan. Kemudian ada orientation. Bridge-nya mana? Nah, bridge-nya ditambahkan sama yang tadi ini. Iya. Nambahnya dia klik lalu klik setnya, iya 2 kali dia. Tadi diet bridge. Karena di sini escape lagi. Ya, betul. Sudah seperti gambar di layar? Oke, bagus. Sekarang kita sambungkan. Kita coba sambungkan. Yaitu jam kelima telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. oh iya, siapa? Aman. Ya, pelan-pelan ya belajar. Ya. Selama kalian belajar pasti akan nyampe. Ya. Kalau nggak belajar nggak bakal nyampe. Ya. Oke. Nah, di sini sambungannya. Sekarang kita sambungkan pin-pinnya, terminal-terminalnya. Kan itu ada 1, 2 kemana-kemana tahu. Kalau power supply dari AC terhubung ke nomor berapa itu? 3 dan 4 ya, oke. 1 ke 3 diklik aja di sini, perhatikan. Kalau didekatkan dengan terminal, posisi kursornya, lihat posisi kursornya apa? Panah ya. Yang belum panah nanti gak bakal keluar kayak gitu. Supaya jadi panah, keyboard escape-nya ditekan. Keyboard escape, keyboardnya dikeluarkan. Keyboard keluarkan, escape kiri atas itu ditekan. Nanti jadi panah seperti ini ya. Oke, baik. Sekarang kalau sudah didekatkan ke salah satu terminal, nanti menjadi seperti itu, lalu tinggal klik otomatis menjadi garis hijau seperti ini. Apa? Dekatkan dengan terminal yang ada lingkaran, diklik sekali dilepas, diklik sekali dilepas. Bukan. Diklik sekali dilepas. Ini diklik. Oke, maaf. Untuk versi yang 5 ini ada sedikit berbeda dengan yang tadi. Di bawah komponen 2 icon itu ada garis warna hijau, ditekan dulu. Ada garis warna hijau, flash wire namanya. Flash wire. Ya, yang ini flash wire. Flash wire.
Oke, sudah. Nah, ini sambungannya yang 2 ke 1. 2 ke 1. Nomornya ini berbeda ya? Ini berbeda. Ini berbeda. Itu berarti nyambungnya 2 sama 4. Ini ada. Iya, banyak yang beda. Oke, baik. Buat sampai hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Tadi ada pin yang beda yang komputer sebelah sana. Harusnya kalau di sini 34. Yang simbolnya satu lagi 2 sama berapa? 2 ada sama 4 ya, beda ya. Nah, begitu. Yang penting si arahnya, yang penting bukan nomor kakinya. Yang penting adalah arah diodanya. Kalian sudah tahu hybrid yang masuk dari mana ke mana ya. Jadi komponen bisa berbeda, jadi perhatikan pinnya. Gitu. Sekarang kalau sudah, yang kita harus tambahkan apa lagi? Kapasitor, elko ya. Kita tambahkan lagi elko, masukkan komponen seperti tadi. Ada sesat ya. Ini nggak punya ini nggak punya.
untuk komponennya ada di device ya, berarti itu ya. Namanya ada di device. Ini kalau yang versi lama ada di device. Device C, kita gunakan C polarize. Nih ya, C polarize. C polarize. Sudah. Di device, di situ ada device, di scroll, device, C polarize. C polarize atau CP ya, ada yang di situ CP, kalau tidak ada C polarize CP. Nah ini CP, itu di bawah itu ada CP. CP, ketik CP. Nah itu CP, yes. CP, CP, betul. Tinggal dimasukkan, oke. Tempel di sebelah kanan. Yes. Di sini. Ini banyak bulat-bulatannya, harus nggak boleh, nanti dihapus. Yang di sini, di bawahnya. Ya di situ. Tadi kenapa? Sambungannya nggak pas. Bisa. Apanya nggak bisa dihapus? Oh iya, caranya di-scan dulu. Scan sampai bangga kulit tangan. Klik di sininya, klik tangan kiri aja, tangan kirinya standby di escape, tangan kanan gampang. Paling mudah tangan kiri di keyboard, tangan kanan mouse ya. Sekarang gambarnya dibuat seperti ini ya. Sudah. Oke, bagus, luar biasa. Selalu di depan. Boleh tambah trafo. Sekarang outputnya ditambahkan terminal tadi ya. Kan ada input, ada output. Nah, terminalnya dibuat satu lagi, dibuat ke output. Kita buat sederhana dulu ya.
Jangan